Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang menguasai kehidupan yang ada pada kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami boleh dapat mensyukuri semuanya itu. Dan Tuhanlah yang menyadarkan kami untuk boleh terus mengucap syukur kepadamu. Dan ketika saat ini firman Tuhan akan kembali digaungkan, biarlah firman Tuhan ini boleh menetap ada di dalam hati dan pikiran kami. Boleh terus kami lakukan di dalam keseharian kami. Sehingga kami juga boleh belajar dari setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam firman-Mu untuk kami dapat mengalami kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memiliki tema kesalahan Yakub sebagai ayah. Bacaan kita dari Kejadian pasal 37 ayat 3 sampai ke 4. Kejadian pasal 37 ayat 3 sampai ayat keempat mengatakan demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, saudara-saudara, ternyata di dalam kehidupan ini bukan hanya anak-anak yang dapat melakukan kesalahan, tetapi orang tua juga dapat melakukan kesalahan terhadap anaknya. Ketika anak melakukan kesalahan, tentu tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua memberitahu kesalahan tersebut supaya anak dapat memperbaikinya. Begitupun juga dengan orang tua yang melakukan kesalahan kepada anaknya. Maka orang tua juga seharusnya mau mendengar suara anak, apa yang menjadi jeritan hatinya terhadap sikap-sikap yang kita lakukan kepada mereka. Ya, saudara-saudara, ini juga terjadi di dalam kisah seorang Yakub bersama dengan anak-anaknya. Yakub sesungguhnya membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih dan juga sabar bahkan ketika mereka berbuat salah. Kita bisa mengetahui sebelum kehadiran Yusuf, Yakub begitu mengasihi anak-anaknya yang lain. Tetapi ketika Yusuf hadir, ada sikap yang berubah dari Yakub. Dan ia tidak bisa membohongi suara hatinya bahwa ia lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita bercermin. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak? Dan bagaimana selama ini kita berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut terhadap anak-anak kita? Apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan atau justru kita diam saja atau justru bahkan kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan tersebut sehingga membuat anak-anak kita menjauh dari kita. Ya. Saudara-saudara, sebuah firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita semua dan ini bukan hanya kepada bapak-bapak tetapi juga bagi kaum ibu ini berlaku. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kiranya setiap kita boleh dapat melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita tidak pilih kasih terhadap mereka, kita juga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan kita terhadap mereka.
Dan kita juga dapat mengolah emosi kita ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang berbuat salah. Mari kita melakukan pengajaran dan didikan yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka boleh dapat merasakan cinta kasih Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan boleh terus menolong kita dan memampukan kita menjadi orang tua yang boleh takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini kami kembali diingatkan. Kami yang sudah menjadi orang tua, kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami dapat mengolah emosi kami, sehingga kami tidak mudah untuk bangkit amarahnya kepada anak-anak kami. Dan ketika kami belum menjadi orang tua, Tuhan juga yang boleh mempersiapkan kami untuk kami dapat menjadi orang tua yang dapat takut akan Tuhan, sehingga kami memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus menguasai hati kami, Roh Kudus menguasai pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin.